Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Ya pun. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Instagram, Facebook dan juga YouTube Live Rumah Sakit Mitra Husada bersama dengan Dr. Rizky Bayu Aji selaku dokter umum di Rumah Sakit Mitra Husada. Dengan tema kita hari ini, vaksin COVID-19, siapa takut? Bersama dengan saya Rita Fitria yang akan menemani Dr. Rizky pada siang hari ini. Selamat siang Dr. Rizky. Selamat siang Mbak Rita. Siang Dok. Terima kasih telah bersedia bergabung ya Dok ya dalam acara Health Talk pada siang hari ini. Dr. Rizky ini adalah merupakan dokter umum lulusan dari Universitas Lampung pada tahun 2016. Benar ya Dok ya? Benar. Oke, kami akan melakukan Instagram, Facebook dan juga YouTube Live selama kurang lebih 30 menit. Dan apabila audiens mempunyai pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Pertanyaan dari saya dulu ya Dok ya, yang kita mulai. Bisa dijelasin nggak sih Dok mengenai vaksin yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia ini? Namanya apa, sama cara pekerjaannya bagaimana? Gitu. Oke ya, jadi vaksin yang masuk ya, yang akan diberikan pada wave pertama. Oke, sebelumnya kita akan ada 2 wave ya. Jadi di wave pertama ini kita akan yang masuk adalah Sinovac. Vaksinnya namanya Sinovac. Jadi kerjanya yaitu vaksin ini kan suatu produk yang isinya tuh suatu substansi antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh kita, nanti ada nih sel imun dalam tubuh kita itu yang akan menemui lah istilahnya gitu ya. Ditemuin terus setelah ditemuin nanti akan dipresentasikan nih sama atasan-atasannya, istilahnya kayak gitu ya, sama atasannya. Ini ada nih antigen corona COVID misalnya, ada antigen COVID namanya misalnya gitu. Ada antigen COVID. Setelah dipresentasikan nanti akan dipelajari sama sistem tubuh kita, dipelajari bagaimana kita cara dia berkembangnya, bagaimana cara dia menyerang gitu ya. Setelah akan diketahui, jadi tubuh kita akan mengingat dan bisa menyerang jika sewaktu-waktu ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi tujuannya adalah menimbulkan kekebalan atau imunitas dalam tubuh kita setelah diberikan vaksin gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Dok ya, orang-orang yang sebaiknya menerima vaksin itu yang seperti apa sih Dok? Kemudian yang tidak diperkenankan divaksin yang seperti apa gitu? Oke ya, jadi vaksin ini yang akan diberikan vaksin pada wave pertama ya, itu adalah nakes ya, tenaga kesehatan. Wave pertama gelombang 1 itu adalah tenaga kesehatan. Nanti setelah itu akan dilanjutkan gelombang 2 yaitu tenaga publik, contohnya seperti Pak TNI, Pak Polisi, terus juga nanti ada misalnya Pak Guru atau Bapak Camat dan jajarannya gitu. Jadi itu nanti bisa diberikan di gelombang kedua dan ada gelombang-gelombang selanjutnya gitu. Nah, jadi yang diberikan vaksin ya adalah usia ini yang akan diberikan vaksin ya pada gelombang pertama ini adalah nakes ya, usia 18 sampai 59 tahun yang sehat ya, lalu tidak hamil atau menyusui, lalu juga yang tidak memiliki penyakit penyerta atau nanti ada penyakit penyerta yang bisa kita lihat gitu, misalnya kayak hipertensi atau DM itu nanti bisa kita pertimbangkan gitu, seperti tensinya berapa atau kadar HbA1c-nya berapa supaya bisa divaksinasi. Jadi yang targetnya adalah yang itu golongan-golongan yang kategori 1 tadi yang saya sebutkan gitu. Terus kalau yang tidak boleh tadi sudah disebutkan, sementara bukannya tidak boleh, mungkin belum waktunya untuk vaksinasi gitu ya. Belum waktu untuk vaksinasi adalah yang tadi misalnya ada penyakit penyerta, misalnya ada penyakit autoimun atau misalnya lagi ibu hamil atau menyusui, itu belum waktunya divaksin. Atau misalnya orang penyintas COVID misalnya, itu juga belum waktunya diberi vaksinasi pada saat sekarang yang akan dilakukan di gelombang 1 ini gitu. Jadi seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya ya Dok ya, berapa lama kekebalan terbentuk setelah divaksin? Apakah kita sudah bebas 3M COVID setelah vaksin bekerja? Oke ya, jadi jangan sedih nih bagi ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang udah nyetok masker
banyak-banyak Iya, ya modelnya pastinya ya, macam-macam, Dok, ya. dari yang Hello Kitty sampai yang Tom and Jerry atau yang segala macam ya. Jadi jangan khawatir, setelah vaksinasi tetap harus 3M ya, harus tetap 3M. Ingat 3M, bahkan kalau bisa 5M gitu ya. Vaksinasi ini bukan setelah kita divaksin kita menjadi Superman, bukan setelah divaksinasi kita menjadi Wonder Woman gitu ya. Jadi kita kebal buat apa-apa, itu bukan. Jadi vaksinasi adalah salah satu upaya kita untuk membantu supaya pandemi COVID ini bisa segera berakhir gitu ya. Nah, tadi Bebas dari 3M. bebas dari TM, setelah itu tidak bebas gitu karena tetap akan kita lakukan. Vaksin ini akan bekerja ya. Jadi nanti saya beri informasi, vaksin akan diberikan 2 dosis. Ya, Mbak Rita akan diberikan 2 dosis. Dosis pertama misalnya hari ini hari 0, dosis kedua akan diberikan 14 hari kemudian. Nah, dengan dosis 0,5 mili ya disuntikan secara intramuskular atau di dalam otot ya di bagian lengan kiri gitu. Nah, nanti setelah vaksin yang disuntikan itu kenapa sih harus 2 dosis gitu? Karena dosis pertama itu dia baru mencapai setengah setengah yang kita harapkan untuk melawan untuk memberikan kekebalan kepada tubuh kita gitu. Nanti makanya perlu dilakukan vaksinasi kedua. Vaksinasi kedua ini akan memberikan efek yang maksimal itu 14 hari setelah penyuntikan vaksin yang kedua gitu. Jadi dari hari 0 sampai vaksin itu memberikan efek maksimal itu ada sekitar 28 hari. Jadi jangan sedih, tetap melakukan 3M ya. 3M bisa 5M, yang penting tetap mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan, sama mengurangi mobilitas. Oke, seperti itu, Mbak. Jadi vaksin itu sebenarnya ada 2 tahapan ya, Dok ya? Iya, 2 penyuntikan gitu ya, Dok? Betul sekali. Adakah SOP atau hal-hal yang harus dilakukan oleh penerima vaksin setelah penyuntikan vaksin, Dok? Oke, jadi setelah kita menerima vaksin, ya, itu nanti kita akan diharapkan untuk menunggu selama 30 menit di fasilitas kesehatan ketika kita mendapatkan vaksin. 30 menit itu adalah waktu untuk observasi kita terhadap ada nggak sih hal-hal yang efek-efek samping yang timbul ketika setelah disuntik gitu. Sekalian di situ kita akan diberitahu juga bagaimana apa aja sih efek sampingnya gitu, apa aja sih yang harus kita lakukan di rumah, bagaimana sih supaya kita bisa mencegah COVID ini. Itu akan diberikan edukasi selama 30 menit oleh tenaga kesehatan yang terlatih atau tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut. Nanti setelah itu pasien akan diperbolehkan pulang atau penerima vaksin akan diperbolehkan pulang gitu ya. Bukan pasiennya tadi ya, mohon maaf saya ralat. Jadi penerima vaksin akan diberikan waktu untuk pulang. Nah, setelah pulang ini nanti di rumah si penerima vaksin ini akan diminta untuk mengobservasi dirinya sendiri atau mencatat apa aja sih gejalanya setelah divaksin. Misalnya nggak ada apa-apa, ya sehat-sehat aja gitu. Atau misalnya saya setelah vaksin demam misalnya, atau misalnya setelah vaksin saya pegel-pegel sedikit gitu. Nanti bisa dikonsulkan ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ada di situ setempat, atau bisa dilaporkan ketika akan penyuntikan vaksin kedua. Atau misalnya ada gejala yang berat ke rumah sakit, itu juga nanti rumah sakit akan mencatat itu ada gejala seperti ini gitu, efek sampingnya seperti ini. Lalu yang harus dilakukan lagi SOP-nya selanjutnya yaitu tetap melakukan 3M ya. Ingat 3M ya. Jangan lupa COVID akan berhenti kalau masyarakat Indonesia bersatu untuk melakukan 3M bersama-sama gitu. Kalau kayak saya kan orang awam ya, Dok ya. Jadi untuk audiens ini kalau misalkan setelah vaksin itu ada timbul kayak ada gejala gatal ataupun demam, itu hal yang wajar berarti ya, Dok? Ya. Nanti bisa dikomunikasikan ke tenaga kesehatan ya, gitu. Atau misalnya timbul demam, bisa kita lakukan minum air putih yang banyak, atau kita bantu kompres, atau bisa tadi lapor ke tenaga kesehatan supaya bisa diberikan terapi atau diberikan tata laksana yang sesuai. Gitu. Karena memang ada efek samping dari vaksin itu tadi ya, Dok ya. Jadi semua yang dimasukkan ke tubuh kita itu semua obat pasti ada efek sampingnya. Tapi belum tentu timbul. Contoh nih, kita misalnya sering kan sakit kepala nih, terus minum paracetamol ya. Kan belum tentu kan timbul efek samping yang ditulis di paracetamol itu gitu. Nah, sama dengan vaksin ini. Belum tentu timbul. Banyak kok yang nggak timbul, yang habis vaksin oke-oke aja gitu. Sedikit efek sampingnya yang dilaporkan kemarin. Jadi untuk audiens ini jangan takut ya, Dok ya. Jangan takut untuk vaksin. Ya, karena memang ada efek sampingnya dan ada juga yang enggak ya, Dok ya.
tapi ya sedikit efek sampingnya gitu. Jadi seperti tagline kita tadi, vaksin COVID-19 sahabat akut gitu Iya, kan. benar. Kita lanjut pertanyaan dari audiens ya dok ya. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Naila Senja. Ya. Apa iya 3 kali suntik baru optimal vaksin di tubuh dok? Ya, Mbak Naila ya. Mbak Naila Senja. 2 kali Mbak ya. Jadi 2 kali. Penyuntikan pertama di hari 0, penyuntikan kedua itu 14 hari setelah penyuntikan pertama. Jadi menurut penelitian itu efektifnya 14 hari setelah suntikan kedua gitu. Jadi ini menurut penelitian yang sudah dilakukan uji klinis kemarin, kan uji klinis vaksin kan sudah dilakukan berlama ya, nggak cuma baru sehari terus tiba-tiba vaksinnya timbul gitu, enggak. Jadi uji klinisnya tuh hampir setahun ya. Nah itu memberikan efek maksimal dari kekebalannya itu di hari ke-14 setelah suntikan vaksin kedua gitu. Jadi makanya tetap setelah vaksin harus 3M gitu. Ini ada lagi dok dari Dinda Larasati Harjono. Dok, jadi bisa dibilang yang diberikan vaksin ini adalah orang-orang di usia produktif ya. Terus kira-kira ada efek sampingnya nggak sih dok? Oke, selamat siang Mbak Dinda ya. Jadi efek sampingnya tadi sudah dijelaskan ya? Iya, ada kalau efek sampingnya pasti ada tadi. Tapi ringan ya, ringan. Yang dilaporkan tuh efek samping ringan gitu. Ada yang dari lokal sampai sistemik. Yang lokal contohnya cuma merahan, gatal tempat penyuntikan, nyeri tempat penyuntikan gitu ya. Terus ada juga yang sistemik, contohnya seperti demam, nyeri sendi, pegal-pegal, mengantuk atau pusing, itu bisa efek sampingnya ada. Seperti itu Mbak Dina. Ada lagi nih dok dari Fikri Ardana 232. Selamat siang dokter, sempat beredar kabar bahwa penyintas COVID-19 merupakan salah satu kriteria yang tidak boleh divaksin. Sebaiknya gimana tuh dok? Oke, ya. Jadi selamat siang Mas Fikri ya. Iya. Penyintas COVID ya, itu sementara ini belum menjadi prioritas ya. Kenapa sih belum jadi prioritas? Ya, karena penyintas COVID ini sudah memiliki kekebalan gitu. Kan tadi ketika ada, sebelumnya ada imunitas yang secara aktif kita dapat, ada yang secara pasif. Nah, misalnya kita terserang COVID, mungkin ini dia secara pasif. Yang aktif ini kita memberikan vaksinasi ke dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi yang orang-orang dengan penyintas COVID ini itu belum menjadi prioritas karena emang mereka sudah memiliki kekebalan tubuh, kekebalan terhadap COVID gitu ya. Nah, yang diberikan adalah orang-orang yang belum terkena COVID gitu, sehingga masyarakat ini kita bisa menimbulkan salah satu tujuan kita memberikan vaksinasi, yaitu herd immunity. Herd immunity ini adalah di mana dalam satu komunitas ini mayoritas diberikan vaksin, orang-orang yang tidak diberikan yang tidak memiliki kekebalan itu bisa kita lindungi gitu. Jadi kita punya tameng ketika ada musuh itu masuk, itu kita yang divaksin itu memberikan tameng kepada orang-orang yang tidak memiliki kekebalan gitu. Jadi sementara ini yang diberikan prioritas adalah orang-orang yang bukan penyintas COVID ya. Jadi orang-orang yang sehat dulu. Nanti mungkin ada waktunya penyintas COVID juga akan mendapatkan vaksinasi, tapi bukan yang periode sekarang. Seperti itu. Lanjut ya dok ya. Boleh. Ini ada dari Vira Weldimira. Ada kasus pasca divaksin jadi positif dok, bagaimana tuh dok? Oke, ya selamat siang Mbak Vira, apa kabar? Semoga sehat ya Mbak Vira di Jakarta. Jadi gini, ada yang terkena ya, tadi kan sudah saya sebutkan ya, setelah vaksinasi COVID kok dia terkena ya. Kita harus ingat bahwa dalam suatu penyakit itu ada namanya masa inkubasi ya. Masa inkubasi ini adalah masa di mana si virus ini bisa menimbulkan gejala, atau dia dalam proses infeksi tapi belum menimbulkan gejala. Nah, ketika sebelum divaksin mungkin orang ini sudah terpapar gitu, tapi dia tanpa gejala. Nah, jadi OTG ya dok OTG ya? gitu ya. Terus setelah itu setelah diberikan vaksin, lalu dia vaksin. Setelah vaksin terus baru timbul dia terkena COVID. Jadi bukan masalah vaksinnya, bukan karena vaksinnya dia tertular. Atau yang kedua, bisa saja terjadi si orang ini, kan tadi saya sebut memiliki vaksin ini memiliki masa kerja yang paling optimal itu ketika 14 hari setelah vaksinasi kedua ya. Jadi
mungkin setelah melakukan vaksinasi ini tidak melakukan 3M. Ya, seperti kemarin yang heboh ya, kasusnya Mas Raffi Ahmad yang dibully habis-habisan di media sosial. Setelah setelah divaksin kok dia langsung kongko. Sebenarnya mungkin sudah dengan protokol, tapi kebetulan kelihatan di media itu seperti tidak protokol kesehatan, jadi akhirnya dibully. Nah, mungkin itu juga yang bisa menyebabkan orang itu terinfeksi COVID. Jadi bukan karena vaksinnya inaktif ya. Jadi vaksinnya aman, tidak menyebabkan COVID, tidak menularkan COVID ya. Jadi vaksinnya aman dan halal, sehingga jika ada kabar seperti itu bukan karena vaksinnya. Gitu. Ada lagi nih dok dari Bunga Fatma Dwiana. Untuk para penyintas COVID, apakah tidak perlu divaksin dok? Apakah antibodi yang terbentuk karena sudah pernah sembuh dari COVID sama dengan yang diberikan oleh vaksin? Oke ya, terima kasih Mbak Bunga ya tadi. Iya, Mbak Bunga. Pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi menurut penelitian itu orang yang terkena COVID itu sampai 3 bulan. 3 bulan tuh memiliki antibodi untuk COVID-nya gitu ya. Jadi tapi ini kita butuh penelitian yang lebih panjang lagi ya untuk masalah ini. Jadi tetap mungkin nanti akan ada waktunya penyintas COVID mendapatkan vaksinasi, tapi bukan yang sekarang. Ya, yang akan kita tadi tujuannya adalah supaya kita bisa menciptakan suatu herd immunity atau kekebalan komunitas ya. Jadi yang sudah terkena COVID memiliki kekebalan, yang belum terkena kita kasih kekebalan lewat vaksinasi gitu, sehingga bisa tercapai herd immunity. Kalau menurut yang saya baca itu sekitar 2/3 atau 70% dari masyarakat itu memiliki kekebalan. Itu si virusnya itu dia nggak bisa nyerang, tapi dia nggak akan ada inang yang yang akan ditunggangi sama dia gitu. Karena virus ini kan harus ada inang nih. Kalau nggak ada inang dia nggak bisa hidup. Nah, karena ada kekebalan tubuh masyarakat ini, dia akan si virusnya juga akan hilang gitu. Maksudnya bisa membantu atau mengupayakan pandemi ini supaya cepat selesai, atau nanti ujung-ujungnya adalah bisa mengeradikasi atau menghilangkan sama sekali COVID di masa yang mendatang. Seperti itu. Ada lagi nih dok dari Angmer 27. Siang dokter, kalau ibu hamil kena COVID berbahaya ke janinnya tidak dok? Oke, ya. Ini bukan masalah vaksinasinya ya, jadi ini masalah COVID-nya ya. Gitu. Jadi tetap akan kita observasi dua-duanya antara ibunya dan bayinya gitu. Makanya tetap kita harus pantau juga keduanya gitu, baik dari ibunya, baik dari bayinya gitu. Jadi kita pantau dua-duanya. Ada lagi dok dari Rido Febri Tioko. Selamat siang dokter, izin bertanya, setelah kita divaksin COVID, apakah vaksin tersebut bisa melindungi melindungi dari virus? Terima kasih. Oke, ya Mas Rido ya? Rido. Mas Rido, ya Mas Rido. Tujuan vaksinasi ini adalah kita menciptakan kekebalan ya, Mas Rido ya. Jadi tapi harus diingat, setelah divaksin juga harus tetap 3M. Ya. Bukan ya, jawabannya tadi kan apakah menimbulkan kekebalan? Kita akan mendapatkan kekebalan itu gitu. Tapi dengan kekebalan ini tidak cukup, karena upaya untuk mencegah COVID bukan hanya dengan vaksinasi, tetapi dengan melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah cara bijak dan cara tidak egois sebagai rakyat Indonesia untuk membantu mencegah COVID ini segera berakhir. Jadi jangan pas udah vaksin ya dok ya, sementara udah vaksin kan udah merasa nih tubuh saya kebal nih, jadi nggak mau pakai masker, itu nggak boleh ya dok ya. Boleh, jadi tetap iniin 3M ya. Iya, tetap protokol kesehatan tetap kita galakkan, vaksin juga kita galakkan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ranti Endra Matriza. Dok, orang sudah pernah kena COVID kan nggak divaksin, tapi katanya setelah 4 bulan bisa kena lagi. Jadi kira-kira kalau sudah 4 bulan post COVID boleh vaksin nggak dok? Terima kasih. Ya, terima kasih dokter Ranti atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya penyintas COVID ini bukan kontraindikasi dari diberikan vaksin. Gitu. Jadi ketika kekebalan tidak ada, boleh saja diberikan vaksinasi COVID gitu. Jadi vaksin ini bisa diberikan lagi supaya menimbulkan kekebalan. Karena kan tadi benar seperti dokter Ranti bilang, biasanya 3-4 bulan tuh kekebalan tubuhnya orang yang mendapatkan yang terkena COVID itu biasanya mulai turun. Mungkin bisa diberikan gitu. Tapi untuk periode sekarang
belum mungkin ya, belum menjadi prioritas gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin ya dok Iya. ya, mungkin. Insya Allah pasti akan diberikan oleh pemerintah tetap mendapatkan vaksinasi. Intinya sekarang ini adalah kita bagaimana mencakup semua vaksin ini bisa mencakup seluruh masyarakat sehingga timbul, saya ulang lagi, herd immunity yang akan kita inginkan gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Adi Kurniawan 0503. Maaf dokter, izin bertanya, untuk vaksin Sinovac ini kan pemberiannya 2 kali, dan saat pemberian kedua si pasien bergejala COVID atau berhalangan hadir, itu gimana dok? Oke, ya terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Adi ya. Jadi setelah kita vaksinasi pertama 0 hari, terus vaksinasi kedua 14 hari, ini dianjurkan di tempat atau vaskes yang sama ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan pindah-pindah vaskes gitu. Misalnya kita suntik di Rumah Sakit Mitra Husada, ya kita nanti suntik keduanya juga di Rumah Sakit Mitra Husada, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita lupa ya, itu bisa dilakukan setelah 14 hari itu boleh gitu. Jadi misalnya 14 hari lupa, oh saya ingat di hari ke-20, silahkan ya, itu masih bisa diberikan gitu. Atau misalnya kalau dari penelitian itu sampai hari ke-20, hari 28. Misalnya 14 hari kemudian bisa dikasih. Kalau misalnya lebih dari situ tetap bisa diberikan, tapi mungkin efektivitasnya tidak sebagus ketika kita berikan di hari yang tepat gitu, di hari 0 sampai hari 14. Di hari 28 setelah suntikan pertama boleh gitu, atau lebih juga nggak masalah, tapi efikasinya atau efeknya tidak sebaik ketika diberikan tepat waktu. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Adinar Citobias. Dok, katanya vaksinnya dibuat dari serum babi, halal nggak sih dok? Oke. Tadi udah dijelasin juga ya Iya. dok ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi terima kasih kepada Kak Adin Acitobias ya yang memberikan pertanyaan. Saya ulangi, vaksin ini aman dan yang kedua halal ya. Sesuai dengan fatwa MUI. Ya kita tahu ya, ilmunya MUI lebih tinggi dan memiliki kapabilitas yang nggak mungkin main-main untuk memberikan suatu fatwa, karena kan bertanggung jawab juga nanti MUI di sana. Jadi insya Allah aman dan halal. Jadi jangan khawatir, jangan termakan hoax masalah ada babinya A, B, C, D, E, sudah dinyatakan halal dan aman untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Ada lagi nih dok, dari Dian_P_Milia 097. Selamat siang dokter, mau tanya tentang vaksin. Vaksin yang kita gunakan apakah vaksin Sinovac? Kalau ibu hamil apakah tidak membahayakan janin yang ada dalam kandungannya dok? Oke, ya ini saya ulangi Kembali lagi ya, dok ya. Kembali lagi nih ke Mbak Dian ya, Mbak Dian. Jadi ibu hamil bukan golongan yang akan kita vaksin pada periode ini. Ya. Pertama, kenapa nggak vaksin ibu hamil ya? Yang sekarang ya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan kemarin Mbak Dian ketika uji klinis ketiga itu, ibu hamil ini tidak masuk dalam komponen yang teliti gitu, atau dalam golongan yang teliti gitu. Jadi ketika kita mau memberikan sesuatu, kita itu nggak bakal nggak bakal memberikan mudorot gitu kepada orang tersebut gitu. Jadi ketika itu belum terbukti, kita tidak akan memberikannya gitu. Jadi butuh penelitian yang lebih untuk ibu hamil dan janinnya. Gitu. Jadi sementara ini belum kita berikan vaksinasi dulu. Mungkin nanti di masa ke depan akan diberikan vaksin gitu ya. Tapi sampai terbukti vaksin ini aman terhadap ibu hamil itu gitu ya. Itu jawaban saya. Jadi sementara ini ibu hamil belum menjadi golongan yang akan divaksin pada periode ini. Gitu. Pertanyaannya masih banyak banget nih dok. Kayaknya memang menarik nih tema kita hari ini. Soalnya memang lagi iya. Masyarakat itu masih, ya ini perlu vaksin nih katanya, takut. Kadang kan bilang kayak gitu. Betul. Ada lagi nih dok dari Ditya Alfa. Siang dok, menurut dokter seberapa penting screening COVID antibody sebelum melakukan vaksin? Oke, ya screening antibody ya. Ketika vaksinasi massal itu kita tidak perlu melakukan pemeriksaan rapid antibody ya. Jadi atau harus swab dulu gitu enggak. Jadi nanti ada screeningnya sebelum masuk ke screening. Jadi saya akan jelaskan juga nih. Nanti bagaimana sih mekanisme kita akan divaksinasi gitu ya. Ada 4 meja yang akan disediakan oleh fasilitas kesehatan ya. Meja pertama itu adalah meja pendaftaran. Nah, di meja pendaftaran ini kita akan memberikan
tiket. Nah, istilahnya itu kita nunjukin tiket dulu. Nah, seperti misalnya yang periode ini, yang nakes ya, saya contoh nakes ya. Kan ada SMS blast tuh dari peduli saling peduli atau yang untuk memberitahu bahwa kita salah satu penerima vaksin gitu ya. Nah, itu ternyata bisa kita cek dari NIK juga gitu. NIK kita ke fasilitas kesehatan, tinggal kita tunjukkan NIK-nya gitu. Nanti di NIK itu akan terbaca, oh ternyata ini sudah terdaftar penerima vaksin gitu. Tiketnya ada nih. Nah, setelah di registrasi dan verifikasi itu ada, akan maju ke meja kedua gitu. Di meja kedua nanti akan dilakukan screening ketat dari tensi, dari temperatur tubuh, atau nanti screening riwayat penyakitnya seperti itu. Dan di meja kedua ini tidak dilakukan pemeriksaan rapid antibody ataupun swab gitu. Jadi ketika untuk vaksinasi massal ini kita tidak membutuhkan itu. Toh misalnya ada IgG-nya reaktif atau misalnya ternyata OTG, itu pun nggak membahayakan gitu. Karena yang dimasukkan adalah virus inaktif ya. Jadi virusnya tidak membahayakan, virusnya tidak menularkan, dan virusnya aman gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi sebelum vaksin nggak perlu cek rapid juga. Nggak perlu ya dok ya. Ada lagi nih dok dari Vicky Wijaya. Selamat siang Kak Rita dan Dokter Baji. Siang Mas Vicky. Siang Mas Vicky. Izin bertanya ya dok, kan sekarang masih booming tentang vaksin COVID-19. Yang saya tanyakan, apakah vaksin COVID akan memberikan perlindungan jangka panjang di masa pandemi? Oke, ya. Ini harapan kita gitu. Harapan kita setelah diberikan vaksinasi kita akan terlindungi gitu ya. Tapi kalau untuk efek berapa lama sih vaksinnya akan berkembang gitu ya, itu kita nanti akan diuji klinis fase 3 gitu. Fase keempat kan, fase ketiga ketika dilepas komunitas oke nih efikasinya. Dari BPOM bilang 65%, berarti kita lebih terlindungi 2,68 atau hampir 3 kali lebih terlindungi daripada orang yang tidak mendapatkan vaksin itu ya. Dan ketika ini diberikan berarti nanti akan masuk ke uji klinis fase 4. Setelah pemberian massal akan kita lihat nih efeknya itu berapa lama sih ternyata pasien COVID ini turun waktu bulan keberapa, ini dia sudah mulai harus kita booster keberapa gitu. Nanti ada ujinya sendiri gitu, akan ada uji lagi gitu. Nah, seperti contoh misalnya vaksin meningitis misalnya. Ya meningitis sekarang dikasih 1 tahun kemudian masih ada tuh kekebalannya, nanti akan di booster jika sudah lebih lewat dari 1 tahun misalnya, seperti itu contohnya. Nah, yang vaksin COVID juga mungkin nanti akan seperti itu, tapi nunggu uji klinis fase 4 untuk seberapa lama sih ini akan bertahan sih antibodi yang kita punya ini gitu. Jadi bisa memberikan kekebalan kita jangka panjangnya, harapannya seperti itu. Dan kita ulang lagi dengan memberikan vaksinasi sesuai dengan cakupan yang kita harapkan, misalnya 70% dari semua masyarakat yang ada, itu harapan kita bisa menimbulkan herd immunity sehingga orang yang tidak divaksin itu bisa ikut terlindungi tanpa harus jadi bisa ikut dilindungi dengan orang yang telah tervaksin gitu. Tapi syaratnya itu kalau nggak salah 2/3%, 2/3 dari jumlah total masyarakat minimal gitu. Kalau lebih berarti lebih bagus lagi gitu. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Ina_Sopi. Selamat siang dok, mohon bertanya, katanya bagi para pria keuntungan vaksin dapat menambah 3 inci di alat vital laki-laki. Apa benar nih dok? Keuntungan lainnya apa dok bagi wanita? Terima kasih. Ini kalau penelitian yang ini saya juga baru baca, tapi saya nggak baca judulnya secara lengkap ya. Jadi saya nggak bisa memberikan testimoni itu, dan saya juga belum mendapatkan vaksinasi kebetulan. Rencananya minggu depan mungkin ya, sedang disiapkan ya untuk tanggamu Sprengso belum dapat jatah vaksin ya. Untuk Bandar Lampung Sawaran sudah gitu. Jadi saya nggak tahu nih setelah divaksin benar-benar nambah atau enggak gitu. Untuk yang wanita, yang paling keuntungannya pasti Mbak, keuntungannya ya, keuntungan setelah divaksin Mbak, setelah divaksin bagi wanita akan mendapatkan kekebalan gitu. Terus seharusnya bisa nanti akan tampil lebih cantik Mbak gitu. Cantik dalam arti kata bukan karena habis suntik terus cantik gitu ya, enggak gitu. Nanti setelah ini bisa eradikasi kan, bisa pandemi cepat berakhir, terus COVID-nya hilang misalnya, kan bisa melepas masker, bisa menunjukkan tampil lebih cantik lagi gitu. Apa yang sudah diusahakan selama COVID ini nanti bisa dilihat gitu setelah COVID gitu. Jadi intinya itu bisa sehat intinya ya, bisa lebih sehat. Untuk masalah yang 3 inci tadi ya,
harapannya ya mungkin nggak masalah ya, gitu. Itu keuntungan ya. Oke dokter, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Nisa Yutika Sari. Dok mau tanya, kan kalau kita udah pernah kena COVID, kita tidak perlu vaksin. Kalau seandainya kita nggak pernah kena, terus divaksin, side efeknya apa? Side efeknya? Oh ya. Ya ini kita ulang lagi masalah efek samping ya. Efek samping Mbak Nisa ya. Nisa ya. Baik Nisa Sari, selamat siang menjelang sore. Efek sampingnya tadi sudah dijelaskan. Yang dilaporkan tuh efek samping ringan gitu. Saya juga beberapa kali nanya, kan kita kadang kepo ya Mbak ya sama masyarakat yang dari vaksin ya. Seperti kita yang di Pesawaran atau di Bandar Lampung yang sudah diberikan vaksin atau di daerah-daerah Jakarta. Itu kita kepo nih. Apa sih yang habis dirasain setelah vaksin gitu? Oh biasa aja nih, atau banyak yang jawab ya paling agak begel-begel dikit gitu, atau setelah divaksin agak pusing-pusing dikit gitu. Dan jarang yang ada efek samping yang berat gitu. Efek sampingnya bisa lokal, bisa kemerahan, bisa nyeri di tempat suntikan, bisa juga gatal gitu ya. Dan bisa juga sistemik seperti demam, nyeri kepala, pegal-pegal, nyeri sendi seperti itu. Itu yang dilaporkan ringan, nggak ada yang efek samping yang berat yang timbul gitu setelah divaksinasi sementara ini gitu. Harapannya jangan sampai ada. Iya dok. Ada lagi dari Asmorowati, dok mohon bertanya, vaksin itu hak atau kewajiban ya dok? Terima kasih. Ya, vaksin adalah hak dan kewajiban, dua-duanya. Hak jadi dan kewajiban. Harus ya dok ya? Hak dan kewajiban. Menurut saya hak dan kewajiban. Hak dari masyarakat mendapatkan vaksinasi dari pemerintah gitu. Pemerintah kita udah baik banget nih. Negara-negara lain itu bahkan sampai pre-order bahkan ada yang nggak dapat. Contoh Palestina kemarin kalau nggak salah saya baca kabarnya, bahkan minta dari Israel dan Israel nggak kasih. Ada kabarnya beritanya seperti itu. Berarti kan pemerintah Indonesia ini kuat banget nih sampai bisa mendapatkan vaksin itu. Yang minat tuh bukan cuma Indonesia vaksin ini, banyak yang minat negara-negara lain. Jadi ini adalah hak masyarakat Indonesia mendapatkan vaksinasi ya dan kewajiban sebagai warga negara yang tidak egois gitu. Jadi tetap vaksinasi ini adalah hak dan kewajiban gitu. Kalau misalnya kita egois ya nggak usah divaksin, tapi kalau kita tidak egois itu adalah salah satu bentuk kita kepedulian kita terhadap Indonesia supaya mengupayakan COVID ini bisa segera berakhir, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tidak semengerikan ini hidupnya gitu. Jadi memang harus ya dok ya, hak dan kewajiban. Jangan egois. Ya, jangan egois. Ada lagi ini dok dari Dodi Setiawan. Dok mau tanya bagaimana perlindungan hukum bagi kita sebagai tenaga kesehatan bila terjadi KIPI berat dok? Oke. Karena kami sebagai tenaga kesehatan juga merasa cemas. Oke. Ya, jangan khawatir Mas Dodi ya. Mas Dodi Setiawan ya. Ini teman saya di Tanggamus ya. Jadi KIPI berat itu nanti akan ada komite KIPI-nya gitu. Jadi di daerah ada, terus di nasional ada. Jadi ketika ada KIPI berat, nanti bisa berkoordinasi dengan komite ini gitu. Jadi akan ada penanganan dari komite ini dan negara juga atau pemerintah juga pasti akan ikut andil di situ. Misalnya ikut menilai dan menganalisa ini KIPI-nya benar-benar KIPI atau emang KIPI yang benar-benar berat yang itu akan dicari, akan diobservasi dan akan dilakukan analisa gitu. Nanti ada komitenya sendiri, di daerah ada, di nasional ada. Jadi jangan khawatir Mas Dodi. Dari nakes kita juga harus semangat gitu ya. Oke. Ini ada lagi, tapi pertanyaannya sama nih dok, nanyain tentang efek samping. Iya, kayaknya nggak perlu ya kita lewatin aja ya. Efek samping apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan ada efek samping, apa yang harus dilakukan? Oke. Jika efek samping kan tadi saya sebutkan yang dilaporkan efek sampingnya adalah efek samping yang ringan ya. Jadi misalnya gatal cuma nyeri ya nanti juga akan hilang sendiri. Misalnya nyeri setelah suntikan akan hilang sendiri, bengkak juga akan hilang sendiri gitu. Misalnya timbulnya demam bisa melakukan minum air putih yang banyak ya, terus bisa melakukan kompres ya, baik kompres dikompres di bagian dahi atau bagian ketiak dan kawan-kawan ya. Terus juga bisa misalnya nggak turun-turun bisa hubungi fasilitas kesehatan terdekat gitu sehingga bisa tertata laksana dengan baik. Masih banyak sih dok ini pertanyaannya dok. Ini ada dari Dokter Putu. Dok mau bertanya, adakah efek samping penyuntikan vaksin terhadap hal-hal yang dikaitkan seksualitas?
karena beredar gosip habis vaksin jadi impoten. Terima kasih. Oke. Yang saya baca itu saya belum mendapatkan kabar itu gitu. Maksudnya dari yang saya baca itu tidak ada yang sampai impoten gitu. Maksudnya nanti mungkin akan ada laporan-laporan lainnya gitu. Kalau yang saya baca efek sampingnya nggak sampai seperti itu gitu. Jadi jika nanti ada kabar terbaru masalah efek samping sampai ada impotensi dan kawan-kawan, nanti akan kita kabarkan selanjutnya gitu. Dari Marisa Hesta nih dok, dokter mau tanya, kita kan belum pernah tahu nih antibodi di badan kita, lalu kita vaksin gimana dokter? Ya, tadi sudah dijawab, tidak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Gitu. Misalnya kita sudah ada IgG-nya gitu dalam tubuh kita dan kita nggak tahu gitu, nggak masalah kan, kita seperti mendapatkan tambahan amunisi kan untuk menghajar si virus yang ada gitu, jadi nggak ada masalah. Ini ada pertanyaan dari YouTube ya dok ya. Ternyata ada yang bertanya juga nih. Oh ini sama dari Mas Dodi Setiawan juga. Dia nanyanya di YouTube sama di Instagram juga. Luar biasa Mas Dodi. Ya. Kita dari YouTube, Facebook nggak ada ya? Facebook juga ada. Facebook juga ada. Ini dari YouTube juga dari Winarti. Saya usianya 57 tahun, masih ada rasa takut. Tapi kalau ada efek sementara, sayang keluhan. Lagi was-was juga, khawatir dan ada sakit di tubuh, saya belum diketahui. Oke, ya kepada Ibu Winarti tadi ya. Iya, Ibu Winarti. Jadi aman Bu, insya Allah ya kita untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini aman, jadi jangan was-was, jangan khawatir. Kita dari medis kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyelakai pasien kita. Gitu. Kita sudah disumpah secara agama ya, terus disumpah juga ketika profesi, hampir semua profesi baik perawat, bidan, dokter, analis dan kawan-kawan kita sudah disumpah kita nggak akan memberikan mudarat kepada yang akan kita tangani gitu ya. Jadi jangan khawatir, vaksin ini aman, vaksin ini halal dan nanti sebelum divaksin pun akan kita screening gitu masalah kesehatannya gitu. Jadi insya Allah setelah vaksinasi itu juga masalahnya juga nggak banyak gitu semoga gitu. Dan malah menimbulkan manfaatan yang baik untuk Indonesia sehingga masyarakat Indonesia ini segera segera selesai gitu dari pandemi ini supaya kita bisa hidup normal kembali ya dok ya. Sebenarnya new normal yang dicanangkan kemarin itu sebenarnya itu yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Tapi karena biasanya kita abnormal, jadi sekarang dibikin new normal katanya. Jadi supaya kita hidup bisa hidup yang damai, tentram, nggak was-was mau keluar rumah gitu, mau ibadah nyaman gitu, seperti itu. Ini ada lagi nih dok dari Dian. Dia nanya lagi, Dian_Pemilia 097. Dok, vaksin pertama dan kedua jangka waktunya berapa bulan dok? Tadi udah dijelasin juga ya dok ya? 0 sampai nanti 0 vaksin pertama 14 hari itu vaksin kedua. Gitu. Jadi 2 minggu setelah vaksin pertama akan dilakukan vaksin ulang. Pertanyaannya udah selesai nih dok. Udah selesai ya? Alhamdulillah. Ada pesan penutup dari dokter untuk audiens? Oke, ya pesan penutup kepada audiens. Jadi pandemi ini tidak akan berakhir tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, gitu ya. Jadi kita harus bersama-sama. Kalau katanya Avenger assemble gitu. Yang sini Indonesia assemble gitu. Kita bersatu gitu supaya membuat pandemi ini segera berakhir gitu ya. Lalu pesan kedua, tetap melakukan 3M. Ya, bahkan kalau bisa 5M ya. Selanjutnya yang ingin saya ingatkan adalah setelah kita divaksin bukan berarti kita menjadi Superman atau Wonder Woman atau Iron Man gitu ya, atau yang lain-lainnya yang kebal semuanya gitu. Setelah vaksinasi kita juga memiliki kewajiban untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sampai terbukti semuanya ini bisa berakhir gitu. Jadi harapan kita bisa bersama-sama melalui ini semua ya. Kita menjalani bersama-sama, kita akan melalui ini bersama-sama. Terima kasih. Baiklah, demikian akhir dari Instagram, Facebook, dan juga YouTube Live bersama dengan Dr. Rizky Bayu Aji. Terima kasih ya dok ya atas waktunya. Menyenangkan ternyata ya. Menyenangkan ya dok ya, udah berbagi ilmu sama audiens. Semoga bisa bergabung lagi ya dok ya di lain kesempatan. Insya Allah.
Baiklah, bagi audiens yang ingin mengusulkan materi live, bisa mengusulkan lewat DM IG ataupun Facebook Messenger, atau bisa melalui kolom komentar di YouTube channel Rumah Sakit Mitra Husada. Terima kasih kepada audiens